Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greti Sumolang. Saya dan teman saya, Salsabila, akan menerangkan pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan kepalitan. Nah, yang pertama itu kita kenali dulu ya, pengertian dari kepalitan itu apa sih? Pengertian dari kepalitan dalam dunia bisnis tentu Anda sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pilot atau bangkrut. Nah, namun sayangnya masih banyak orang yang beranggapan bahwa pilot dan bangkrut itu adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya itu berbeda. Nah, mari kita bahas yuk lebih lanjut apa sih perbedaan antara keduanya. Nah, menurut bahasa, kata pilot itu berasal dari bahasa Perancis yaitu filet, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran. Nah, ada pula pengertian secara hukum yang dikutip Warta Ekonomi sesuai UU nomor 437 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pilot dapat dijatuhkan apabila terjadi tiga hal berikut. Nah, tiga hal berikut yaitu: 1. Mempunyai 2 atau lebih kreditor. 2. Tidak membayar lunas setidaknya satu hutang yang telah jatuh waktu atau yang dapat ditagih. 3. Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Nah, pilot juga memiliki arti sebagai sebuah proses di mana seseorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Nah, pengadilan yang berhak menggugat di sini adalah pengadilan niaga yang dikarenakan debitor tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Nah, adapun peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kepailitan. Peraturan perundang-undangan mengenai kepalitan. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak 1906. Sejak berlakunya Verordening of Heer, Pailismen and Succession Fund Battling for the Europe in Indonesia, sebagaimana yang dibuat dalam Stadbas 1905 nomor 217. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundangan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahannya atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang akibat pencabutan putusan pernyataan pilot untuk perusahaan terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah dimiliki hukum tetap, harta pilot perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Karena harta pilot perusahaan yang telah dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi yang disetujui dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha sehingga mewajibkan perusahaan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan persetujuan. Dengan demikian, dicabutnya putusan pilot sebagai akibat dari uang untuk membayar biaya kepailitan membawa dibubarkannya sebagai perusahaan yang dilakukan oleh likuiditasator atau kurator.
dan perusahaan tidak dapat melakukan tindakan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua bidang hukum dalam rangka likuidasi. Selama proses pembubaran ini, perusahaan masih tetap memiliki status sebagai badan hukum sampai dengan selesainya proses likuidasi dan pertanggungjawaban regulator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya hukum terhadap putusan pencabutan pilot. Terhadap putusan pilot, Undang-Undang PKPU melalui pasal 19 ayat 2 bukan putusan. Putusan tersebut disetujui oleh kasasi dan atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pengajuan kewajiban atas dasar ini sama dengan ketentuan tentang pengajuan kasasi terhadap putusan dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang PKPU, yaitu yang pertama, diajukan paling lambat pada hari setelah tanggal putusan pencabutan pilot diucapkan. Yang kedua, permohonan didaftarkan ke panitia pengadilan yang telah memutus permohonan persetujuan pilot. Yang ketiga, permintaan kasasi kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permintaan kasasi didaftarkan. Selanjutnya adalah mengajukan permohonan pernyataan pilot baru terhadap perkara yang telah dicabut pernyataan pilotnya. Terhadap perkara yang mengajukan putusan pilotnya dicabut oleh pengadilan karena tidak ada cukup uang untuk membayar biaya kepilotan, sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang PKPU. Setelah putusan pencabutan pernyataan pilot diucapkan, dapat juga diajukan sesuai permintaan pilot. Dengan ketentuan, permohonan atau debitor harus membuktikan bahwa ada cukup uang untuk membayar biaya kepilotan. Namun, dengan catatan pemohon harus membuktikan apakah ada cukup uang untuk membayar biaya kepilotan.